Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya manga One Piece 1167 rilis juga. Inilah saatnya Mimin untuk mereview manga One Piece chapter 1167. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. Say ho 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 ho. Manga One Piece chapter 1167 mendapatkan judul The Son of Ida, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Putra Ida. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan Nojiko dan Genzo melihat seekor kucing yang mencoba mencuri buku tentang ikan. Manga One Piece chapter 1167 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Aksi nekat Harald yang mencabut paksa tanduknya sendiri membuat pemerintah dunia mengakui kesungguhan Harald untuk menebus dosa para raksasa yang sudah mereka lakukan selama ini. Pertama-tama, Harald ditugaskan oleh pemerintah dunia untuk membantu angkatan laut secara rahasia dalam mengalahkan para bajak laut. Sebagai bagian dari sumpah Harald untuk menebus dosa para raksasa selama ribuan tahun. Diperlihatkan Harald yang berhasil membelah kapal bajak laut menjadi dua di tengah lautan. Selain itu diperlihatkan juga momen ketika Harald membantu marinir menghentikan kapal bajak laut yang kabur melalui kabut tebal. Narator menjelaskan bahwa ada rumor yang menyebar di antara negara-negara di Grand Line bahwa di lautan dengan kabut tebal hiduplah monster yang terutama menargetkan bajak laut. Namun narator juga mengatakan bahwa Harald bukanlah monster Florian Triangle karena ia juga menyerang kapal-kapal di wilayah lain. Menarik, akhirnya siluet monster raksasa yang berada di Florian Triangle kembali disinggung oleh Oda. Jika bayangan itu bukan Harald, lalu siapa? Apakah mereka adalah para raksasa Galeira yang dibekukan? Narator mengatakan bahwa setelah insiden God Valley, beberapa bajak laut yang berpartisipasi dalam peristiwa itu, yaitu Roger, Newgate, Linlin, dan Kaido, menaklukkan lautan. Setelah kematian Roger, bajak laut memasuki era keemasan, sehingga angkatan laut mulai merekrut para raksasa sebagai prajurit mereka. Selain itu, Harald dipromosikan oleh 5 tetua menjadi pedang dewa, orang kepercayaan kesatria dewa. Dia ditandai dengan tato di lengan kirinya. Harald berkata, sungguh suatu kehormatan. Kemudian para Gorosei menjelaskan jika ada 3 tingkatan dalam kontrak. Kontrak laut permukaan hanyalah ikatan yang lemah. Selanjutnya ada kontrak laut dalam dan kontrak dasar laut. Adalah sumpah nyata yang dipertukarkan antara 13 orang terpilih dan dewa. Dewa? Tanya Harald. Jika suatu hari nanti tiba, di mana kau akan dianugerahi gelar kesatria dewa? Jawab Nusjuro. Harald kembali bertanya, akankah Elbaf diterima di dalam lingkup pemerintah dunia juga? Benar, jawab kelima kakek Sugiono. Yap, menarik kok. Di sini sudah jelas jika hanya ada 13 orang saja yang menjalani kontrak langsung dengan sang dewa alias Im Sama. Hanya mereka yang mengetahui dan dapat berkomunikasi dengan Im Sama. 13 orang itu adalah 8 anggota Kesatria Dewa, di mana kita sudah diperlihatkan siluet Kesatria Dewa dari perspektif Monkey D. Dragon, dan mereka ada 8 orang, dan para Kesatria Dewa ini memiliki kontrak laut dalam. Kemudian 5 orang lagi adalah para Gorosei, kelima kakek Sugiono peliharaan dari Im Sama ini memiliki kontrak dasar laut. Dan kekuatan yang diberikan oleh Im Sama pasti berbeda-beda di setiap tingkatan. Itulah kenapa Garling merasa tubuhnya sangat berbeda ketika dia diangkat menjadi Gorosei, menggantikan Saturn. Dalam segel dasar laut, seseorang akan mendapatkan kekuatan yang mampu membuatnya berubah menjadi monster yokai, serta mendapatkan sedikit hadiah keabadian dari Im Sama, sehingga mereka tak akan terlihat semakin menua. Lihat saja Garling yang berada di posisi God's Knight, fisiknya bertambah tua jika dibandingkan dengan para Gorosei, meskipun mereka sama-sama memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Di area tempat berkumpulnya para God's Knight, Garlic memberi Harald denden musi jarak jauh untuk menghubunginya segera saat diperlukan.
Adegan berpindah ke 20 tahun yang lalu, di mana Harald diperlihatkan sedang mabuk bersama Neptune, yang memberitahunya bahwa putrinya akan segera lahir. Neptune bercanda bahwa Loki dan putrinya seharusnya bertunangan. Harald menolaknya dan dia menyebut Shirahoshi sebagai Mosa-Mosa. Apakah ini menjadi sebuah petunjuk penting jika Mosa yang menjadi tempat curhat dari Loki sebenarnya adalah Shirahoshi? Ada alasan kenapa Loki dan Shirahoshi benar-benar harus bersatu. Shirahoshi adalah senjata kuno Poseidon, di mana baik Poseidon dan juga raksasa kuno, keduanya adalah aliansi Joy Boy di masa lalu. Hal ini dibuktikan dari gambar mural yang ada di pohon Elbaf. Lalu Rox pernah berkata jika Haraldlah yang dapat menggerakkan para raksasa Galeira, karena Harald sekarang sudah meninggoy. Loki lah yang mampu menggerakkan mereka. Masih ingat dengan kapal Noah? Yap, kapal Noah sudah rusak dan para Psychic mengatakan jika hanya orang-orang itu saja yang dapat memperbaikinya. Siapa orang yang dapat membuat dan memperbaiki kapal sebesar itu? Sudah jelas, para tukang kapal raksasa kuno Galeira. Merekalah yang akan memperbaiki Noah. Sehingga Loki dan Shirahoshi benar-benar karakter kunci di perang akhir nanti saat melawan pemerintah dunia. Adegan berpindah ke 15 tahun yang lalu saat Fisher Tiger melarikan diri dari Mary Joa. Ada Hancock dan saudara perempuannya juga. Sosok misterius membantu Fisher Tiger saat dia membebaskan budak. Jelas bahwa sosok misterius itu adalah Jackie. Harald tiba di Tanah Suci pada hari-hari berikutnya dan melihat Shanks berbicara dengan Shamrock di kota. Shanks sekarang tinggal di Mary Joa bersama Garling dan Shamrock. Shanks mengenakan seragam kesatria dewa seperti saudaranya dan memiliki perban di mata kirinya. Tidak ada penjelasan tentang luka di wajah Shanks dalam chapter kali ini. Keduanya berbicara tentang insiden Fisher Tiger. Shanks berkata, "Ayo Shamrock, ceritakan lebih banyak tentang Tanah Suci. Aku ingin menangkap pelakunya agar aku bisa berguna. Apa kita sudah punya petunjuk sejauh ini?" Pedang Dewa, keluarga Vigarland, Saint Shanks. Shamrock pun menanggapi, lebih bijaksana menunggu sampai kau sembuh, Shanks. Anggota kesatria dewa, keluarga Vigarland, Saint Shamrock. Shanks pun marah dan berteriak, kalian tidak akan mengerti bagaimana rasanya telah menyanyiakan 24 tahun hidup kalian. Tidak heran aku selalu merasa tidak diterima, semuanya menjijikan. Kemudian Harald diperkenalkan kepada Shanks dan Shamrock. Shanks ternyata baru saja menyetujui untuk diberikan segel laut dangkal. Saat itu, Shanks mendapatkan posisi sebagai God's Blade, sama seperti Gunko dan Harald. Shanks bisa langsung direkrut menjadi anggota kesatria dewa karena bakatnya sebanding dengan Shamrock, yang juga merupakan bintang baru di Tanah Suci Mary Joa. Harald seperti mengenali Shanks, namun si Jackie langsung membentak Harald dan berkata jika dia bukanlah siapa-siapa. Ternyata Shanks saat itu sudah menjadi seorang bajak laut dan dia datang ke Mary Joa untuk mengumpulkan informasi mengenai pemerintah dunia dengan bergabung ke dalam kesatria dewa. Pasti banyak pertanyaan kenapa lengan Shanks tidak beregenerasi ketika dimakan lele saat menyelamatkan Luffy. Yap, Shanks saat itu kontrak yang dimiliki olehnya adalah kontrak laut permukaan, di mana dia belum menjalin kontrak darah dengan Insama. Yang berarti Shanks belum dianugerahi kemampuan regenerasi, karena kemampuan itu hanya diberikan kepada pemilik kontrak laut dalam dan kontrak dasar laut. Adegan kemudian berpindah ke Elbaf. Ida merasa sakit tetapi dia menolak untuk menghubungi Harald karena dia sibuk dengan misinya. Hajrudin pergi ke laut untuk mencari dokter. Sementara itu, Loki juga mengkhawatirkan Ida, tetapi dia tidak menunjukkannya. Baik Loki maupun Hajrudin saat ini sudah dewasa. Ida mengatakan kepada sahabat-sahabat karibnya bahwa sekalipun mereka tidak ada hubungan darah, Loki juga merupakan anak kesayangannya seperti halnya Hajrudin. Di akhir chapter, Loki menemukan bahwa desa pembuat bir meracuni Ida sebagai balas dendam untuk Astrid. Loki berkata, Apa yang kau katakan tadi? Saya berbicara tentang kemustahilan membiarkan wanita luar seperti dia menjadi ratu. Tentu saja kau setuju kan, Loki? Kita berdua berasal dari keluarga yang sama dengan Ratu Astrid, ratu yang asli, ucap raksasa desa pembuat bir.
Semua harta dan kekuasaan adalah milik kita. Itulah sebabnya aku meracuninya dengan jamur ergot ini. Tidak seorang pun dapat menghentikannya lagi. Nasibnya sudah ditentukan. Tambah raksasa itu lagi. Di halaman ganda terakhir chapter yang luar biasa, Loki menghancurkan desa pembuat bir. Terlihat desa terbakar saat Loki mencengkram leher raksasa yang meracuni Ida. Raksasa itu berkata, "Aduh, Loki, apa-apaan ini?" Loki berkata, "Ida tidak akan mati karena ini kan? Aku ingat betul, ibu kandungku melemparkanku ke dunia bawah karena aku dibenci. Persetan dengan harta karun, dasar keluarga sampah. Ida tidak akan mati karena ini. Dia satu-satunya." Loki mengingat kata-kata Ida saat itu. "Kamu kelihatan kesepian, Loki. Kenapa tidak datang ke tempatku? Yang aku panggil ibu," teriak Loki. Pada akhir One Piece chapter 1167, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action. Benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.